Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildi Zarfa Oktavian dari Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Nomor NPM 2308104. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh bullying terhadap semangat kerja serta produktivitas kerja, seperti yang sudah tertera di judul ya. Oke, langsung saja kita klik start. Di sini ada 5 angka. Kita mulai dari nomor 1. Apa itu bullying? Jadi bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Tindakan bullying bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti di sekolah, tempat kerja, lingkungan online, cyberbullying, atau di tempat umum. Jadi banyak ya tipenya. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di tempat kerja ya. Lalu kita kembali, kita buka di nomor 2. Nah, bullying di tempat kerja. Bullying dapat terjadi di mana saja, seperti yang tadi saya sebutkan. Salah satunya yaitu di tempat kerja. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Workplace Bullying Institute Amerika pada tahun 2017, menunjukkan bahwa terdapat 19% orang Amerika yang mengalami tindakan bullying di tempat kerja. 19% lainnya telah menyaksikan tindakan bullying di tempat kerja, dan 63% menyadari terdapat perilaku bullying yang terjadi di tempat kerja. Banyak orang melakukan tindakan bullying. Biasanya orang yang melakukan bullying akan mencari teman untuk membantu melancarkan aksinya. Apalagi di tempat kerja yang mana karyawannya harus menjalin kerjasama yang baik antara satu sama lain. Padahal bullying di tempat kerja akan memberikan dampak negatif bagi korban. Bullying secara umum didefinisikan sebagai perilaku agresif seperti tindakan kekerasan, baik itu secara fisik atau verbal yang dilakukan secara berulang dan tidak terdapat keseimbangan kekuasaan sehingga sulit bagi korban untuk membela dirinya. Oke, kita kembali. Kita klik di nomor 3. Di sini ada faktor penyebab dan contoh. Yang pertama ada faktor penyebab, kita klik. Ada 6 faktor ya. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang toksik. Yang kedua ada narsisme. Yang ketiga ada rasa insecure. Yang keempat kurangnya kontrol emosi. Yang kelima desain pekerjaan yang bermasalah, misalnya konflik peran. Yang keenam budaya organisasi yang tidak sesuai. Lalu kita akan bergeser ke contoh. Kita klik sini, saya akan buka semuanya. Oke, cukup banyak ya. Yang pertama yaitu menuduh tanpa dasar. Ini maksudnya apa? Jadi pada survei 71% responden mengaku mengalami perundungan lewat tuduhan atas suatu kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Jika ini terjadi di tempat kerja Anda, jangan langsung menuduh atau menghakimi rekan kerja, tetapi telusuri dulu faktanya. Hindari juga mengintervensi suatu masalah yang bukan urusan Anda. Yang kedua ada mengintimidasi secara nonverbal. Jadi bullying tak harus selalu terlihat lewat kata-kata ya. Mengalami tatapan yang tak menyenangkan dari rekan kerja atau atasan, didiamkan atau dikucilkan oleh rekan kerja, termasuk perilaku perundungan secara nonverbal. Dan yang ketiga, mengecilkan posisi seseorang di tempat kerja. Perundungan tipe ini akan berusaha untuk sebisa mungkin mengecilkan kontribusi Anda di tempat kerja. Bahkan jika Anda berusaha untuk aktif atau berpartisipasi pada kelompok, perundungan akan melakukan berbagai cara untuk mempermalukan Anda di depan rekan kerja yang lain. Sebanyak 63% responden pada survei melaporkan mereka pernah dipermalukan saat rapat ketika hendak menyampaikan aspirasinya, lalu membuat peraturan secara seenaknya. Seorang perundung, terutama jika ia memiliki kekuasaan, biasanya akan membuat peraturan tertentu yang nyeleneh di luar kebiasaan, bahkan di luar kebijakan perusahaan. Peraturan tersebut menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan banyak orang. Sebanyak 61% responden mengaku bahwa tukang bully tak akan mengikuti peraturan yang ia buat sendiri. Lalu ada
meremehkan pekerjaan orang lain. Sebanyak 58% responden menyebutkan bahwa mereka pernah mendapatkan perlakuan perundungan ini. Pekerjaannya diremehkan meski sudah memenuhi standar. Perundung akan meremehkan pekerjaan orang lain, memiliki ekspektasi berlebih yang seringkali tidak masuk akal, bahkan menganggap Anda seolah tidak penting di kantor, lalu menetapkan target berlebihan pada korban. Perundung akan berkeras bahwa performa kerja korban tidak memenuhi standar, meski sebetulnya tidak ada masalah apapun pada performa kerjanya. Sebanyak 57% responden mengaku bahwa mereka sering mendapat perlakuan kasar di tempat kerja, dikritik terus-menerus, kendati mereka sudah bekerja sesuai prosedur dan target yang telah ditetapkan. Mengompori orang lain untuk menyerang korban. Si tukang bully akan merasa senang, menang, dan berkuasa ketika melihat banyak orang yang berpihak kepadanya. Untuk itu, ia akan berusaha mengompori sebanyak orang yang ia bisa agar ikut merundung korban. Akibatnya korban perundung akan makin tidak nyaman berada di kantor. Sebanyak 55% responden mengaku bahwa hal ini sering terjadi di tempat kerja, lalu mengucapkan kata-kata kasar. Satu di antara bentuk perundungan di tempat kerja adalah secara verbal, yaitu melalui kata-kata. Contohnya makian, memarahi dengan kata yang kasar, atau meneriaki Anda secara kurang pantas. Secara lebih halus, bentuk bullying verbal bisa berupa komentar negatif mengenai penampilan, keluarga, gaya hidup, atau adat istiadat Anda. Menyebarkan rumor. Satu di antara contoh bullying di tempat kerja adalah apabila seseorang menyebarkan rumor mengenai Anda dengan tujuan untuk memperburuk citra diri Anda. Dan yang terakhir, bercanda melebihi batas. Humor memang diperlukan untuk membuat situasi kerja lebih menyenangkan, apalagi saat sedang deadline. Namun, jika Anda selalu dijadikan bahan bercanda, terutama apabila hanya Anda yang menjadi targetnya, bisa jadi Anda sedang menjadi korban perundungan di tempat kerja. Oke, lalu kita kembali, kita menuju materi berikutnya. Kita ke nomor 4. Di sini ada dampak dari bullying, terutama di lingkungan kerja. Dampak akibat perilaku bullying di tempat kerja terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan aspek psikologis dan fisiologis dari korbannya. Dampak psikologis korban antara lain merasa tertekan, stres berkepanjangan apabila tidak mampu mengatasinya, kecemasan, terisolasi dan kesepian, penurunan rasa percaya diri, cenderung mudah marah, mood yang tidak stabil, rendahnya motivasi, dan depresi. Sedangkan dampak fisiologis korban yaitu sakit pada bagian perut, tenggorokan, dan kepala, detak jantung yang menjadi lebih cepat, kerusakan kulit, sakit punggung, berkeringat dan tremor, kehilangan nafsu makan, serta berkurangnya sistem kekebalan tubuh. Seorang pekerja yang mengalami bullying berpotensi mengalami burnout yang akhirnya mengarah pada keinginan untuk berhenti atau keluar dari pekerjaan. Selain itu, bullying di tempat kerja juga memberikan dampak terhadap instansi atau perusahaan yang ditempati. Karyawan yang mengalami bully biasanya tidak berani untuk mengungkapkan pendapat dan berbagi pengetahuan yang dimiliki disebabkan karena takut akan bully. Hal tersebut akhirnya dapat menghancurkan kerjasama tim, menurunkan produktivitas, dan menghambat pencapaian target. Lalu di sini ada cara mengatasi, kita klik. Ada 5. Yang pertama, tetap tenang. Jadi perilaku bullying seringkali ingin memancing reaksi. Biasanya mereka akan senang jika korban menunjukkan rasa kesal karena tindakannya. Jadi ada baiknya untuk tetap tenang. Latihlah diri agar memiliki batas emosional yang membuat kamu tidak mudah bereaksi dan merasa buruk terhadap diri sendiri ketika mengalami tindakan bullying di tempat kerja. Lalu yang kedua, atasi masalah secara langsung. Jadi cobalah untuk membicarakan
dan tegaskan pendapat kamu dengan perilaku. Berbicaralah secara baik-baik agar pelaku mau mendengarkan, dan mintalah agar tidak melakukan tindakan bullying tersebut. Lalu yang ketiga ada beritahu atasan atau HRD. Cara selanjutnya yaitu beritahu atasan atau HRD atas masalah yang sedang terjadi. Akan tetapi saat menyampaikan permasalahan tersebut, lakukan dengan komunikasi yang tepat sehingga mereka dapat membantu mencari jalan keluar terbaik. Yang keempat, ada berbicaralah dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain dapat membantu mengatasi efek bullying. Bisa meringankan sedikit beban yang kamu rasakan. Di sini kamu dapat membicarakan permasalahanmu dengan rekan kerja, atasan, sahabat, atau terapis bila memang dirasa perlu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, carilah pekerjaan baru. Jika memang kamu merasa tidak tahan dengan bullying di tempat kerja, tidak ada salahnya untuk mencari pekerjaan baru yang memiliki kebijakan atau budaya kerja yang lebih baik. Institusi juga harus memperhatikan lingkungan karyawan bekerja dan selalu mewaspadai resiko perilaku negatif berupa ancaman, tekanan, penghindaran, dan perendahan sebagai bentuk bullying dari karyawan lain maupun dari atasan. Karena para korban bullying biasanya tidak berani melaporkan apa yang telah dia alami karena takut salah melangkah. Oke, kita kembali dan kita masuk ke materi terakhir, yaitu di sini ada kesimpulan dari semua yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pengaruh bullying terhadap semangat kerja dan produktivitas kerja dapat sangat merugikan ya. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, menurunkan semangat kerja. Lalu yang kedua, memicu stres dan kecemasan. Yang ketiga, mengganggu hubungan kerja. Yang keempat, mengurangi produktivitas. Yang kelima, meningkatkan turnover karyawan. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit mengenai 5 kesimpulan ini ya. Yang pertama yaitu menurunkan semangat kerja. Bullying di tempat kerja dapat menyebabkan penurunan drastis dalam semangat dan motivasi karyawan. Karyawan yang menjadi korban bullying mungkin merasa tidak dihargai, tidak aman, dan kurang termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang kedua, memicu stres dan kecemasan. Bullying dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi pada korban. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam pekerjaan dan membuat mereka sulit untuk mencapai produktivitas yang optimal. Yang ketiga, mengganggu hubungan kerja. Bullying dapat merusak hubungan antar karyawan di tempat kerja. Hal ini dapat menciptakan atmosfer yang tidak sehat di tempat kerja dan menghambat kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Lalu yang keempat, mengurangi produktivitas. Korban bullying mungkin mengalami gangguan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam fokus, membuat keputusan, atau berpartisipasi dalam proyek tim. Akibatnya produktivitas individu dan tim akan menurun secara signifikan. Nah, yang kelima, yang terakhir, menurunkan turnover karyawan, yaitu karyawan yang menjadi korban bullying cenderung mencari pekerjaan lain yang memberikan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung. Hal ini dapat menyebabkan tingkat turnover yang lebih tinggi di perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengganggu konsentrasi dan efisiensi operasionalnya. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk mengambil tindakan preventif dan proaktif untuk mencegah bullying di tempat kerja dan menciptakan budaya kerja yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua karyawan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan kinerja seluruh perusahaan. Kita kembali dan terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat ini. Semoga dari video ini kita bisa ambil hikmahnya dan kedepannya kita bisa lebih baik dan mengurangi bullying terutama di tempat kerja, karena efeknya sangat buruk bagi karyawan dan perusahaan.
Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.